Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Setiap beberapa tahun sekali akan ada sebuah tren yang terjadi. Tren ini biasanya akan mengangkat suatu pamor suatu hal. Bisa itu barang, hewan, atau kegiatan menjadi digemari oleh banyak orang. Tren bisa terjadi di semua bidang, tapi lebih sering terjadi dan melibatkan sesuatu yang bisa dijual. Fashion, teknologi, dan kuliner menjadi tiga pokok terbesar yang sering dilanda oleh sebuah tren yang mana akan mempengaruhi banyak orang untuk mencoba atau memilikinya. Nggak berbeda jauh, dunia ikan hias juga punya trennya sendiri, apalagi di Indonesia. Mulai dari maraknya orang yang pelihara arwana serta koi di era 80 hingga 90-an. Lalu ada cupang dan lohan di era 2000-an. Lalu ikan predator di tahun era 2010-an sampai disusul lagi oleh cupang dan pendatang baru cana di era 2020 sampai sekarang ini. Dari daftar tersebut, bisa dilihat tren lebih banyak mengacu kepada ikan predator dengan sedikit sekali ikan non-predator yang bisa menjadi booming. Namun, saat ini ada jenis ikan yang sebenarnya lagi gede banget namanya, tapi tidak terlalu banyak diangkat oleh banyak khalayak karena ikan ini bukanlah ikan predator. Mereka adalah glowfish, ikan hasil rekayasa genetika yang saat ini mendominasi seluruh pasar ikan hias. Mengapa glowfish bisa begitu digilai? Tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Dari mana datangnya glowfish? Secara awal terciptanya glowfish dimulai pada tahun 1999 di Singapura. Seorang ilmuwan bernama Dr. Ziyuan Gong dan koleganya melakukan sebuah eksperimen terhadap sebuah protein bernama Green Fluorescent Protein atau GFP yang biasanya dimiliki oleh cumi-cumi, gurita, dan anemon di dalam laut. Mereka melakukan sebuah percobaan untuk memasukkan cairan ini ke dalam tubuh ikan zebra danio yang berasal dari India dan Pakistan. Mereka memasukkan protein GFP ini agar proteinnya bisa bergabung dengan genom si zebra danio, sehingga menciptakan ikan zebra danio yang warnanya menyala. Seperti neotetra, namun lebih mencolok dan warnanya dipilih juga warna pastel seperti hijau muda, pink, biru muda, dan kuning. Ikan-ikan ini akan lebih kelihatan glowing kalau di center memakai senter UV. Warnanya makin menyala, meskipun dengan cahaya biasa pun ikan-ikan ini warnanya sudah ngejreng banget. Tujuan para ilmuwan asal Singapura ini bukan buat menghasilkan ikan baru untuk dijual ke pasar, melainkan buat keperluan lingkungan. Alasan kenapa ikan-ikan ini diwarnain bukanlah untuk mengeruk profit, tapi untuk mengetahui seberapa level polusi yang ada di sebuah sungai atau danau. Ikan-ikan ini akan berfluoruensi saat mendeteksi racun atau senyawa kimia berbahaya yang ada di sungai. Goal mereka adalah untuk menciptakan ikan yang bisa mendeteksi polusi. Langkah ini adalah awal dari penelitian ikan-ikan glowfish, jadi warnanya juga belum sesempurna sekarang. Suksesnya percobaan pertama membuat National University of Singapore mendaftarkan hak paten atas penelitiannya ini. Dan juga hasilnya yaitu prototipe ikan yang kamu kenal sebagai glowfish. Penelitian ini terus berlanjut sampai tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Ziyuan Gong berhasil sukses menciptakan ikan dengan warna baru. Kali ini ikan zebra berwarna merah yang diambil dari GFP milik coral raut dan warna oranye dan kuning diambil dari GFP milik ubur-ubur. Semakin berhasilnya penelitian ini membuat ilmuwan semakin bereksperimen dengan mencoba metode ini ke banyak jenis ikan. Penelitian serupa dilakukan juga oleh National Taiwan University yang dipimpin oleh Profesor Huai Chen Tsai. Mereka berhasil menciptakan rice fish atau ikan medaka berwarna hijau yang diciptakan oleh metode yang sama dengan para peneliti asal National University of Singapore. Keberhasilan penelitian ikan yang tadinya untuk keperluan menjaga lingkungan ini menarik perhatian para pihak lain yang melihat ikan-ikan hasil rekayasa genetik ini berpotensi bakal menjadi ikan hias yang ngedatengin banyak cuan karena bentuknya yang sangat orisinal. Belum ada ikan lain yang punya ciri seperti ini. Selain ikan-ikan yang memang secara natural bisa berfluorensi seperti neon dan cardinal tetra. Glowfish dinilai sebagai komoditas baru yang bisa jadi pilihan para penghobi, serta pastinya mendatangkan profit yang besar. Ilmuwan dan pengusaha asal Amerika Serikat bernama Alan Blake dan Richard Crockett dari Yorktown Technologies membuat sebuah persetujuan untuk memasarkan ikan-ikan ini dengan nama Glowfish ke seluruh dunia, di mana Yorktown Technologies menjadi pemegang hak pemasaran ikan ini ke seluruh dunia serta nama dagangnya. Tapi ikan yang dipasarkan hanyalah zebrafish saja. Di waktu yang bersamaan, persetujuan juga dibuat dengan perusahaan ikan hias terbesar di Taiwan dengan nama Taikong dengan ilmuwan lokal sana untuk memasarkan ikan madaka berwarna hijau dengan nama TK1.
Langkah ini membuat Taiwan menjadi negara pertama di dunia yang menjual ikan hasil rekayasa genetik sebagai hewan peliharaan. Prediksi bahwa ikan ini bakal laris manis di pasaran beneran terjadi karena TK1 berhasil terjual 100.000 ekor dengan harga sekitar $18 pada tahun 2003 atau sekitar 419.000 per ekor rupiah jika dicocokkan dengan inflasi dolar hari ini. Tapi, ikan medaka asal Taiwan tidak dijual sebagai glowfish karena nama itu punyanya Yorktown Technologies. Jadi pihak Taikong menjualnya dengan nama lain. Sementara itu di Amerika Serikat, glowfish tidak langsung dipasarkan kayak di Taiwan karena harus melewati beberapa tes dan riset yang akan menyatakan bahwa ikan ini tidak disiksa dan jauh dari stigma kekerasan hewan sebelum akhirnya dijual ke pasaran. Semua berjalan lancar dari pihak US Food and Drug Administration atau FDA menyatakan kalau ikan ini tidak membahayakan lingkungan dan layak untuk dijual. Penjualan ikan glowfish langsung menuai kontra dari masyarakat yang menilai praktik jual ini ikan buatan, apalagi yang direkayasa genetiknya kayak gini, bisa mengakibatkan banyak masalah di kemudian hari. Sebuah organisasi bernama Center for Food Safety sampai mengirim sebuah gugatan untuk memblokade penjualan glowfish di Amerika Serikat. Namun, laporan ini akhirnya dicabut pada tahun 2005. Seiring berjalan waktu, glowfish makin sukses dikenal dunia sebagai ikan rekayasa genetik dengan tampilan mengagumkan. Karena sudah bosan dengan ikan zebra yang dijadikan bahan, pada tahun 2012, Yorktown Technologies memperkenalkan glowfish baru dari jenis ikan black tetra yang sekarang amat digemari oleh banyak orang, termasuk di Indonesia. Lalu menyusul dengan ikan Sumatera atau tiger barb berwarna hijau, dan pada 2013 mereka memperkenalkan ikan black tetra berwarna pink. Sampai saat ini, glowfish semakin berkembang dengan dimasukkannya banyak jenis ikan lain seperti ikan cupang dan ikan shark minnow. Lalu gimana kiprah glowfish di Indonesia? Glowfish, sebuah tren baru di Indonesia. Selama 1 bulan terakhir, anggota tim Nakama Aquatics melakukan sebuah survei ke banyak pasar ikan di daerah Jabodetabek. Yang paling sering kami datangi adalah pasar ikan hias Parung dan pasar ikan hias Jatinegara yang baru ramai sekitar tengah malam. Selama beberapa kali mengunjungi kedua pasar itu, anggota tim Nakama nemuin banyak banget ikan yang dijual, mulai dari ikan kolam seperti koi, ikan cupang, ikan untuk pakan predator, peacock bass, gapi, dan banyak lagi. Tapi ada 2 ikan yang kayak mendominasi kedua pasar tersebut. Mereka adalah cana dan glowfish. Banyak banget orang yang menjual glowfish di sana yang bisa dijual dalam satu plastik berisi lebih dari 1 ikan. Jenis glowfish yang dijual juga bermacam-macam, mulai dari ikan zebra danio, ikan Sumatera, ikan cupang, dan black tetra versi glowfish yang warnanya sangat memanjakan mata. Di setiap lapak, pasti ada yang menjual glowfish. Hal ini menunjukkan bahwa glowfish merupakan ikan yang lagi banyak banget digemari oleh demografi pembeli di kedua pasar ikan tersebut. Kalau tidak ada yang minat, tidak mungkin para pedagang yang membuka lapak mau menjual ikan-ikan ini. Ikan-ikan yang jadi bahan glowfish merupakan ikan-ikan yang harganya murah, seperti zebra danio, black tetra, tiger barb, semua dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi beda cerita jika ikan-ikan ini sudah berwujud jadi glowfish, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Ikan zebra danio versi glowfish bisa dibilang ya masih sebagai glowfish yang harganya masih terjangkau. Tapi berbeda jauh dengan glowfish versi black tetra. Harga ikan ini bisa dibilang yang paling mahal di jenisnya. Kalau biasa black tetra dijual sekitar Rp3.000 per ekor, versi glowfish bisa dijual 20 hingga 35.000 per ekornya. Naiknya jauh banget kan? Untuk seekor ikan kecil, harga 35.000 hitungannya mahal karena ikan ini tidak bisa jadi lebih gede lagi. Kalau kamu beli cana seharga 35.000, ukurannya pasti kecil. Kamu bisa melihat canamu tumbuh besar dan nantinya punya tampilan yang lebih keren. Tapi buat glowfish black tetra, ya 35.000 kamu cuma dapetin 1 ekor ikan berukuran kecil berwarna pink tanpa ada perubahan apa-apa lagi sampai dia ketemu sama ajalnya. Harga ikan yang tergolong masih terjangkau tapi memang mahal tidak menghalangi animo pembeli untuk memelihara ikan ini. Demografi terbesar untuk glowfish adalah anak-anak. Banyak banget anak-anak yang tertarik untuk pelihara ikan ini karena tampilannya yang mencolok serta bentuknya yang menarik. Warna yang eye-catching jadi modal utama glowfish untuk menarik para pembelinya. Memang, ngelihat ikan ini pertama kali pasti akan membuat kamu keheranan sekaligus bertanya, ikan apa sih itu? Yang membuat glowfish menjadi jenis ikan baru yang digemari banyak orang, ya sudah pasti karena ikan ini menawarkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru inilah selalu dibutuhkan industri ikan hias lokal agar perputaran ekonominya berjalan mulus dan animo orang-orang untuk pelihara ikan bisa stabil.
Glowfish punya tampilan yang tidak ditemukan di ikan lain. Ikan lain boleh saja punya warna yang mencolok, tapi tidak ada yang nyala kayak glowfish. Selain itu, jenisnya juga ada banyak. Sampai cupang aja ada yang dijadikan glowfish. Banyaknya jenis membuat penghobi bisa memilih ikan glowfish jenis apa yang mau mereka pelihara. Image baru inilah yang jadi faktor kenapa glowfish saat ini bisa dibilang salah satu ikan yang lagi ngetren di dunia ikan hias lokal. Tapi namanya tidak terlalu terdengar karena penghobi ikan kecil tidak sevokal penghobi ikan predator yang sering memposting ikannya di dunia maya. Jadi, kiprah glowfish sekarang mungkin kayak artis yang tidak pernah kelihatan lagi di TV, tapi sebenarnya dia masih terkenal dan punya banyak fans. Bab 3. Apakah glowfish bisa jadi tren ikan hias yang masif di Indonesia? Sejak tahun 70-an, tren ikan hias di Indonesia memang tidak pernah berpihak kepada ikan-ikan kecil non-predator. Mungkin kamu bisa jawab, kan koi dan ikan mas koki juga non-predator. Tapi mereka terkenal tuh. Menurut aku, ikan koi dan koki tidak masuk hitungan tren karena sama kayak arwana. Mereka ini sudah melampaui tren dan sudah jadi sebuah budaya. Kalau orang awam mau pelihara ikan, ikan pertama yang jadi opsi udah pasti ikan mas koki. Kalau ikan koi biasanya jadi ikan pilihan pertama orang-orang yang mau buat kolam. Sementara arwana sudah jadi simbol keberuntungan. Menurut ingatan aku, salah satu ikan baik yang pernah jadi tren adalah ikan black ghost pas pertama booming di era 2000-an awal. Apa yang membuat black ghost sempat ngetren? Ya sudah pasti bentuknya, yang bukan seperti ikan konvensional, dan itu adalah sesuatu yang baru. Glowfish saat ini juga menawarkan hal yang sama, yaitu adalah sebuah hal baru untuk penghobi. Tapi selama ini tidak pernah ada ikan non-predator yang bisa menciptakan sebuah gelombang tren besar yang menjangkiti banyak orang. Mulai dari penghobi ikan sampai orang awam. Terakhir ikan cupang dan cana sukses melakukan hal seperti ini pada tahun 2020 lalu. Gelombangnya masih ada sampai sekarang, namun memang tidak semasif dulu. Nah, seberapa lama glowfish bisa bertahan? Apakah ikan ini bisa menjadi tren besar? Beberapa faktor ini bisa menjadi pendukung agar jenis ikan tertentu bisa menciptakan tren. Salah satunya adalah kontes. Glowfish sampai sekarang tidak punya kontes apa-apa. Faktor utamanya ya karena ikan ini sudah jadi tidak perlu dimodif apa-apa karena tampilannya sudah keren. Jadi standar kerennya sulit banget buat dicari. Soalnya ikan ini bentuknya memang sudah keren. Lalu ada faktor dari pengaruh para influencer dunia ikan dan media. Cupang bisa kembali naik daun kala itu karena gorengan media yang pamornya diciptakan juga oleh influencer. Dalam waktu singkat, cupang jadi sesuatu yang baru dan kembali digemari sama orang-orang. Sampai detik ini, glowfish belum banyak diliput dan digoreng oleh media. Tanpa hal itu saja, glowfish sudah jadi ikan yang digemari. Apalagi misal ada yang memberitakan. Nah, menurut aku, glowfish belum tentu bisa menciptakan sebuah tren semasif cupang dan cana. Namun ikan ini akan nemuin pasarnya sendiri seperti diskus. Karakter penghobinya juga bukan yang nyentrik kayak para penghobi ikan predator. Peminat glowfish pasti mereka yang pelihara aquascape dan telaten ngurusinya. Pasar ini walau besar, tapi tidak pernah terlihat busnya ke permukaan. Kalau saja glowfish bisa stabil memikat pasar mereka yang main aquascape, pamor ikan ini tidak akan hilang. Kalau pamornya tidak hilang, yang akan untung adalah para pedagang. Mereka tidak perlu takut ikan dagangannya tidak laku. Bab 4. Kesimpulan. Bersama Cana, kini glowfish lagi jadi ikan yang digemari oleh banyak orang berdasarkan apa yang dilaporkan anggota tim Nakama Aquatics yang turut bertugas ke beberapa pasar ikan. Gelombang tren yang berpotensi dibuat oleh glowfish perlahan mulai kelihatan besarnya, namun belum mencapai level cupang dan cana. Namun di saat dunia ikan hias lokal seakan tidak punya ikan baru yang bisa digilai, glowfish muncul dan menawarkan banyak hal baru. Apakah kamu kepincut dengan menyalanya? Apakah kamu kepincut dengan nyalanya warna ikan ini? Seperti warna yang terang, saat ini glowfish tidak hanya terang di dalam gelap, tapi juga lagi terang banget pamornya di pasaran. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.